Pernah gak sih lo mikir, gue udah nyoba, udah kerja keras, tapi tetap aja gagal. Lalu pelan-pelan muncul kalimat lain di kepala. Mungkin gue emang gak bisa, padahal bisa jadi bukan itu alasannya. Kenyataannya banyak orang gagal, bukan karena mereka gak mampu, tapi karena mereka terlalu cepat berhenti. Karena ekspektasi mereka sendiri terlalu tinggi. Atau karena mereka salah ngelihat arti dari proses. Lo inget gak waktu kecil? Kita belajar naik sepeda, awalnya takut jatuh, sempat nyerah, mungkin sempat nangis. Tapi kita terus nyoba supaya bisa main bareng temen karena waktu itu kita gak mikir, gue gak bisa. Kita cuma fokus buat bisa. Dan akhirnya kita berhasil. Tapi makin dewasa makin banyak distraksi. Makin banyak suara dari luar dan dari dalam kepala sendiri yang bilang, kok lo belum sukses juga? Harusnya sih umur segini udah bisa ini itu. Dan tanpa sadar kita mulai narik garis kegagalan. Bukan berdasarkan usaha, tapi berdasarkan hasil. Padahal kadang yang bikin kita gagal itu bukan karena kita nggak sanggup, tapi karena kita nyerah di tengah jalan, waktu hasil belum kelihatan. Lo nggak sendiri, banyak orang di posisi yang sama, ngerasa stuck, ngerasa kurang terus, padahal mereka sebenarnya udah lebih jauh dari yang mereka sadari. Dan itu yang akan kita kupas hari ini. Kenapa sih kita sering ngerasa gagal? Padahal mungkin sebenarnya kita cuma kejebak ilusi. Dan apa hal yang penting yang sering kita abaikan? Sampai bikin kita jatuh bukan karena nggak bisa, tapi karena hal ini. Lo sadar gak sih, sekarang segalanya pengennya serba instan. Mau viral, satu video aja cukup. Mau sukses, katanya tinggal konsisten. Tapi begitu gak dapat hasil dalam 3 bulan, langsung mental down. Ini yang disebut ilusi kecepatan, dan banyak dari kita kejebak di dalamnya. Kita sering bandingin diri sendiri sama orang lain yang udah jadi. Padahal yang kita lihat cuma highlight-nya doang, bukan proses berdarah-darah di belakang layar. Contoh nyatanya, lo pernah dengar nama Colonel Sanders, pendiri dari KFC. Lo tahu nggak? Dia baru nemu resep ayam legendarisnya di usia 60-an. Setelah ditolak lebih dari 1000 restoran. Kalau dia nyerah di penolakan ke 100, mungkin kita nggak akan pernah makan ayam crispy yang sekarang lo temuin di mana-mana. Tapi sayangnya, kita hidup di era TikTok dan Reels. Semuanya kelihatan cepat, kelihatan gampang. Padahal kenyataannya, yang cepat naik sering juga cepat tumbang karena pondasinya nggak kuat. Dan ini jadi jebakan buat kita. Kita ngerasa harus cepat sukses, harus cepat ngerti, harus cepat dapat hasil. Padahal tiap orang punya timeline-nya masing-masing. Ada yang berhasil di usia 20-an, ada yang baru nemuin passion-nya di usia 30-an, ada juga yang baru nyentuh sukses di usia 50. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan dan siapa yang terus jalan, meski hasilnya belum kelihatan. Kadang bukan skill yang kurang, tapi ekspektasi kita yang ketinggian dan waktunya nggak realistis. Gue yakin banyak dari kita sebenarnya udah punya potensi, udah bisa, udah ngerti, tapi nyerah. Bukan karena nggak mampu, tapi karena prosesnya bikin capek. Kita pikir sukses itu kayak sprint, lari kencang, dapat hasil cepat. Padahal sukses itu maraton, perlu napas panjang. Dan disinilah banyak orang kepleset. Mereka pikir kalau capek itu tandanya salah jalan. Padahal capek itu bagian dari jalan. Misalnya gini, lo punya mimpi pengen bikin bisnis. Lo semangat di awal, riset produk, belajar marketing. Terus jalan beberapa bulan, kok orderan sepi. Mulai ngerasa ini kayaknya bukan jalan lo. Mulai cari jalan lain. Mulai mikir, mungkin gue emang gak cocok bisnis. Padahal masalahnya bukan di lo, tapi di ekspektasi yang gak tahan sama realita. Bisnis ya memang begitu, naik turun, sepi, ramai, dan proses belajar itu gak ada habisnya. Sama juga kayak yang ngejar karir impian. Lo mungkin ngerasa, pas dapat kerja yang sesuai passion lo bakal seneng terus. Nyatanya, tekanan di mana-mana, tuntutan bikin burnout, dan lo mulai mikir, gue salah ambil jalan kali ya. Padahal semua orang juga ngerasain, yang bikin beda adalah siapa yang kuat sama proses.
Proses itu bukan cuma soal usaha, tapi juga soal ngelola harapan, soal sabar nunggu hasil, dan soal berdamai sama rasa gagal yang sebenarnya belum tentu gagal. Karena seringkali yang kita anggap gagal cuma jeda, cuma fase belajar, cuma bukti bahwa kita lagi diuji, bukan disuruh berhenti. Kadang yang bikin kita berhenti bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita takut. Takut dibilang sok-sokan, takut dicibir, takut orang mikir, siapa sih lo, kok berani-beraninya? Dan ini lebih kejam dari kegagalan itu sendiri, karena sebelum kita jalan, kita udah ngerem diri sendiri. Bukan karena kurang modal, kurang ilmu, atau kurang pengalaman, tapi karena omongan orang di kepala kita lebih nyaring dari suara hati sendiri. Gue kasih contoh kecilnya. Lo mau mulai upload karya, atau mulai personal branding, tapi lo mikir, ntar orang-orang mikir gue ngapain sih? Akhirnya lo urung. Bukan karena lo gak punya bakat, tapi karena lo takut dibilang pansos. Takut dicap, kepingin terkenal. Dan lo tahu gak? Kebanyakan orang yang lo takutin itu sebenarnya nggak mikirin lo segitunya. Kenyataannya orang-orang terlalu sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Tapi lo malah ngeblok potensi lo karena asumsi yang bahkan belum tentu kejadian. Ini tuh jadi kayak bawa mobil tapi remnya selalu lo tekan dikit. Lo nggak akan pernah bisa ngebut, bahkan buat jalan lurus pun susah. Ketakutan akan omongan orang itu kayak racun halus. Dia nggak langsung nyakitin, tapi lama-lama bikin lo ragu sama diri sendiri. Dan dari situ, pelan-pelan lo mundur, pelan-pelan lo berhenti, padahal lo baru mulai. Jadi, sebenarnya yang bikin gagal bukan karena lo nggak bisa, tapi karena lo terlalu peduli sama validasi. Lo nunggu diizinin sama orang lain buat jadi versi terbaik dari diri lo. Padahal, lo nggak butuh izin siapapun. Kalau ditarik garis besarnya, kebanyakan dari kita sebenarnya bukan gagal karena kurang pintar, kurang jago, atau kurang usaha. Tapi karena kita terlalu cepat nyerah, terlalu gampang goyah, terlalu sering mikir, kayaknya ini bukan buat gue. Padahal mungkin itu emang buat lo. Lo cuma belum cukup lama bertahan, belum cukup sabar buat ngelihat hasilnya, belum cukup tega buat ngadepin ketakutan sendiri. Dan gue ngerti itu semua gak gampang karena gue juga sering ngerasa gitu. Ngerasa pengen cepat-cepat berhasil, ngerasa takut orang ngelihat kita gagal, ngerasa minder karena hidup orang lain kelihatannya udah jauh lebih stabil dari kita. Tapi setiap orang punya waktunya masing-masing, punya proses yang beda, dan yang paling penting, punya cara sendiri buat sampai ke tujuan. Yang bisa kita lakuin sekarang adalah belajar bareng-bareng. Gak usah buru-buru kelihatan sukses. Yang penting lo terus jalan, terus coba, terus belajar. Nah kalau lo ngerasa video ini relate, berarti kita ada di fase yang sama. Fase dimana kita udah capek jadi keras kepala, dan mulai pengen jadi lebih sabar sama diri sendiri. Jadi mungkin kita bisa belajar bareng-bareng, biar kedepannya kita gak cuma jadi orang yang paham tujuan, tapi juga jadi orang yang kuat buat sampai ke sana.